yang namanya investasi adalah proses ya, atau tentang mencari sebuah peluang. Di video ini adalah poin penting yang akan menentukan kapan timing kita masuk dan juga bagaimana kita menentukan nanti yang namanya investasi kita bakal berhasil ya. Hai sahabat Profit Tutor dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Iman Dipian KSSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Tutor. Jadi channel ini merupakan channel yang fokus membahas seputar edukasi dalam dunia perinvestasian. Nanti kita akan banyak belajar mengenai analisa teknikal, kemudian ada analisa fundamental, kemudian ada mindset-mindset yang harus kita pahami sebelum kita terjun ke dalam dunia investasi, dan paling penting adalah teknik rahasia. Dan seperti itu yang akan membantu kita untuk mendapatkan cuan ataupun profit dalam investasi. Jadi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video saya. Dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang kiranya membutuhkan materi atau video-video edukasi tentang dunia investasi. Oke, stay tune terus. Baik ya, rekan-rekan sekalian, pada video saya sebelumnya saya sudah membahas mengenai yang namanya investasi adalah proses ya, atau tentang mencari sebuah peluang. Ya, jadi jika kita sudah analisa bahwa peluangnya itu ada sesuai dengan kriteria yang sudah kita buat, kriteria sudah terpenuhi, kemudian kita pastikan yang namanya adalah aman, ya, dana kita aman sebelum kita memutuskan investasi. Nah, kemudian jika kita sudah amannya dapat, rasa aman dapat, peluang sudah ada, selanjutnya kita harus nyaman dalam menjalani investasi tadi. Jangan sampai baru 1-2 hari kita berinvestasi, hati kita tidak karuan, pikiran kita kacau, ujung-ujungnya kita akan jadi sakit dan investasi kita pasti tidak akan menjadi yang namanya menguntungkan, atau tidak berhasil. Nah, kemudian seperti apa? Nah, ya, jika kita sudah pastikan peluang itu ada sesuai dengan kriteria yang sudah kita tentukan, kemudian rasa aman, rasa nyamannya dapat, selanjutnya apa? Ya, nah ini adalah poin penting ya, analisa yang akan saya jelaskan di video ini adalah poin penting yang akan menentukan kapan timing kita masuk dan juga bagaimana kita menentukan nanti yang namanya investasi kita bakal berhasil ya. Jadi kita akan bisa membandingkan kira-kira investasi A atau investasi B. Ya, nanti kayaknya investasi A yang lebih menguntungkan bagi saya ketimbang saya ambil investasi B. Ya, atau mungkin nanti saya beli barang A ternyata bisa saya jadikan investasi ketimbang saya beli barang B. Nah, jadi analisa apa itu? Ya, analisa yang akan saya jelaskan adalah tentang analisa teknikal dan fundamental. Ya, pada video ini saya tidak akan menjelaskan lebih jauh dulu tentang analisa teknikal dan fundamental, tapi bagaimana kita memahami bahwa setiap barang yang kita beli, ya barang apapun itu, jasa apapun itu ada yang namanya analisa teknikal dan fundamental. Ya, mau kita beli baju, kayak mau kita beli motor, apapun itu ya. Nah, jadi seperti analogi ya, saya analogikan seperti ini. Teman-teman anggap deh mau beli baju ya. Nah, teman-teman walaupun punya uang kan tidak serta-merta langsung pada saat teman-teman pertama masuk ke toko baju, teman-teman langsung beli. Ya, oke lah, misalkan toko tersebut bajunya adalah baju branded. Ya, karena branded kita sudah percaya dengan baju tersebut, di mana brand itu adalah fundamentalnya dari baju. Ya, anggaplah kita sudah percaya karena barang itu branded, di mana fundamentalnya sudah kita pegang, sudah kita ketahui. Nah, apakah kita langsung serta-merta ya kita tidak ada yang namanya milih-milih? Ya kan enggak? Kita kan pasti akan memilih, kita akan milih baju kaos kah, atau mungkin
baju apa kemeja kah atau lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita kan. Nah, kemudian kita sudah pilih baju kaos, kita tetapkan baju kaos misalkan, kita kan harus tahu juga ukurannya kita. Ukuran kita apa, terus kita cek bagaimana kualitas kainnya, ya, kemudian eh, bagaimana kualitas jahitannya. Ya, jadi kan tidak serta-merta juga kita langsung beli. Nah, jadi fundamental itu adalah landasan berpikir atau landasan analisa yang paling dasar ya tentang suatu barang, jasa ataupun yang lainnya. Apalagi nanti kita akan ngomongin tentang investasi. Ya, di mana kita berinvestasi itu kan menggunakan uang. Sama, kalau kita ngomongin teknikal itu lebih ke harga ya. Lebih ke harga. Jadi teman-teman nanti misalkan barang branded A ya, misalkan dijual di toko A harganya 50.000. Di toko B ya, karena sedang ulang tahun toko B, dia mengadakan diskon nih, sedang mengadakan diskon. Jadi harganya hanya 25.000 misalkan. Nah, teman-teman kan pasti analisa karena analisa teknikalnya sudah teman-teman kuasai, teman-teman tahu bahwa oh di toko B dia mau ulang tahun di tanggal sekian, ya karena teman-teman sudah pelajari historinya, data masa lalunya bahwa tanggal ulang tahun toko B adalah tanggal 8 misalkan ya. Jadi teman-teman tanggal 7 aja sudah teman-teman langsung berpikir, oh besok aku mau ke toko B aja deh, soalnya barang branded ya yang di toko A itu jadi harganya cuma 25.000 di toko B. Nah, jadi kan kita ngomongin tentang yang namanya adalah teknikal. Ya, jadi karena kita tadi ngomong teknikal, ya tetap kan fundamental juga jalan. Ya, jadi fundamentalnya itu adalah barang brandednya tadi, baju brandednya tadi. Nah, kemudian kita cari ukurannya dan kembali lagi seperti tadi. Ya, intinya adalah barang apapun yang akan kita beli, barang, jasa, ya, produk yang terlihat, produk tidak terlihat, dan lain sebagainya. Apalagi kita ngomong investasi, itu pasti ada yang namanya analisa teknikal dan fundamental. Ya, jadi pastikan dulu peluang ada, rasa aman dan nyaman dapat, kemudian analisa teknikal dan fundamental. Ya, jadi memang analisa teknikal dan fundamental itu saling melengkapi. Nah, jadi tidak bisa yang kita namanya fundamental fundamental aja, teknikal teknikal aja itu tidak ada. Saya berikan contoh deh di properti, ya properti. Teman-teman kan mau beli tadi misalkan nih sudah diberikan pilihan ya, ada teman yang mau ngasih pilihan tanah A dan tanah B. Ya tanah A itu misalkan di perkotaan, tanah B di pedesaan. Ya teman-teman kan sudah dapat nih peluangnya sama-sama ada kan. Kalau di desa saya mau jadikan misalkan dia kebun ya, kebun stroberi misalkan. Kalau di kota karena apa daerahnya padat, teman-teman mungkin akan bikin restoran atau mungkin yang namanya tempat wisata. Nah, kita kan analisanya seperti itu kan. Tapi lahan A dan lahan B, desa dan perkotaan itu sama. Nah, cuma kemudian kan kita setelah teman-teman memutuskan investasi, ya, jadi kan teman-teman analisa juga teknikal dan fundamentalnya. Nah, dari fundamental tadi, ya, kita ngomong tentang sertifikat misalkan. Oh, sertifikat di tanah A, ternyata yang di kota tadi sedikit bermasalah karena di jalur hijau misalkan. Berarti kita nggak jadi investasi di sana. Nah, kita pilih B misalkan. Itu kalau kita ngomongin fundamental. Tapi kalau kita ngomongin teknikal, ya masuk ke harga juga. Ya, tanah di kota tadi, tanah A di kota, kok harganya sekian ya, nggak masuk akal. Ya, kita di harga pasarannya mungkin 200 juta, kok di sana bisa dikasih 300 juta. Nah, ini kan masuk akal. Nah, seperti itu contohnya. Ya, nah saya berikan contoh nih tentang bagaimana seseorang yang dia tidak bisa menganalisa sesuatu, ya tidak bisa menganalisa teknikal dan fundamental dari sebuah investasi properti atau sebuah lahan lah misalkan ya. Nah, misalkan nih ada orang namanya Budi, ya dia punya uang 100 juta. Nah, 100 juta ditawari tanah, ya tanah di kota agak ke pinggiran lah, ya masih masuk kota tapi sudah perbatasan kota dengan desa. Nah, tapi dia ini adalah seorang marketing ya, seorang marketing yang harus memiliki kendaraan untuk melobi-lobi klien-klien misalkan atau rapat dengan klien besar. Nah, kemudian dia karena dia berpikir, aku seorang marketing, aku juga butuh yang namanya kendaraan, mobil. Oke lah, kalau misalkan mobil itu kan adalah liabilitasnya atau cost.
Tapi karena itu untuk kebutuhanku untuk menjalankan bisnis atau menjalankan tugasku di perusahaan, kayaknya lebih butuh mobil deh ketimbang tanah tadi. Nah, kemudian belilah dia mobil, ya. Dengan mobil itu dia bisa menghasilkan gaji 10 juta per bulan. 10 juta per bulan berarti setahun 120 juta. Ya, 10 tahun menjadi 1,2 M, 1,2 miliar. Nah, ternyata ya, kalau dia beli tanah tadi, ya yang di kota agak ke pinggiran desa itu, dengan uang yang sama 100 juta, dalam 10 tahun menjadi 1,3 miliar. Ya, atau untungnya 1,2 miliar. Jadi sama kan? Nah, belum lagi kalau misalkan dia gaji itu 1,2 miliar dalam 10 tahun itu kan tidak apa namanya? Tidak utuh kita dapat ya. Karena banyak namanya ada potongan, ada pengeluaran dan lain sebagainya. Ya, belum lagi nanti perbaiki mobil itu kan penyusutan namanya ya. Penyusutan dari eh, apa namanya? Barang tadi, barang konsumtif tadi. Ada penyusutannya. Nah, jadi kan tidak 1,2 miliar bersih dia dapat. Beda kalau dia pilih di tanah tadi, misalkan dia analisa teknikal dan fundamentalnya, oh ternyata tadi kalau aku beli tanah di sana, ya itu adalah jalur nanti apa namanya akan dibangun daerah wisata sebelahnya, ya atau akan dibangun bioskop misalkan ya, atau mungkin akan dibangun sekolah. Jadi otomatis harganya ini naik dong. Ya makanya itulah menjelaskan kenapa bisa tanah tadi harganya menjadi 1,3 M. Nah, untuk 1,2 miliar, ya, seandainya dia milih tanah tadi, ya, dengan usaha yang lebih minimal, ya, dengan kasarnya dia ongkang-ongkang kaki, santai-santai aja di rumah, dapat uang yang sama. Nah, makanya inilah pentingnya, ya, analisa yang namanya teknikal dan fundamental. Teknikal itu juga kita menganalisa harga, kita akan menganalisa kapan timingnya tepat, ya, kapan timing kita masuk, kapan timing kita jual. Nah, ya, contoh lain misalkan ini kita ngomongin tadi kan ngomongin properti, apalagi kalau kita ngomongin saham ya. Saham ini kan adalah tentang perusahaan ya, tentang perusahaan. Nah, jadi kita misalkan kita ngomongin bisnis saja deh dulu ya, bisnis dulu karena kalau kita ngomongin perusahaan kan pasti ada bisnisnya. Tidak ada perusahaan yang tidak menjalankan bisnis. Jadi biar teman-teman paham, saya jelaskan dulu tentang bagaimana kita bisa menganalisa dalam sebuah bisnis. Nah, contoh ya, misalkan kita ingin apa namanya menjalankan, ingin beli sebuah kos-kosan, misalkan ya, kos-kosan. Ya, ini sebenarnya agak masuk sedikit ke properti ya, agak nyambung sedikit properti, tapi karena tadi kita pembandingnya adalah mobil ya, yang mana itu adalah kos, kita sekarang pembandingnya adalah sesama aset atau instrumen investasi. Nah, misalkan nih, tadi kita ditawarin tanah ya, tanah 100 juta. Nah, kemudian di daerah yang sama, yang masih di daerah perkotaan yang agak ke desa, pinggir desa, dia beli mungkin jaraknya hanya selisih 1 kilo ya, dia beli tanah harga yang sama 100 juta. Kemudian dia bangun sebuah kos-kosan. Nah, kos-kosan itu jadi, kemudian dijual, ya. Kemudian dibikin lagi nih di tempat lain, ya. Dia bangun sebuah villa, dijual lagi. Nah, kemudian beli lagi tempat lain, dibangun penginapan misalkan atau hotel, dijual lagi. Begitu terus, ya. Artinya dia beli tanah, kemudian dibuatkan apa namanya aset ya, dijual. Jadi dia dapat untung kan. Nah, kemudian dalam seiring berjalannya waktu, ya selama 10 tahun dia melakukan pekerjaan itu, ya ternyata uangnya menjadi 6 miliar misalkan ya, 6 miliar. Ini sudah dapat dia bersih ya 6 miliar karena apa namanya dia menghitung uang yang ada di rekeningnya. Ya jadi semua biaya-biaya itu sudah tidak masuk hitungan karena dia sudah melihat uang yang ada di rekeningnya ada 6 miliar. Ternyata tanah yang sebelumnya yang paling pertama yang dia beli itu di harga 100 juta yang hanya selisih 1 kilometer dari tempat pertama yang dia beli itu 10 tahun atau di harga sekarang ya, di mana 10 tahun yang lalu 100 juta, sekarang nilainya 8 miliar. Nah, 8 miliar nih, ya. Jadi kalau misalkan dia beli tanah itu satu, dia ngapa-ngapain, diam aja, jual sekarang dapat lebih banyak ketimbang dia beli jual beli jual. Ya, belum lagi kalau dia melakukan transaksi beli jual kan pusing ya, pusing. Ya ini artinya bukannya kita
menjelek-jelekkan bisnis ya, tapi kan ini tergantung passion aja. Cuma kan saya menjelaskan bahwa kenapa kalau kita pentingnya teknikal, analisa teknikal dan fundamental itu akan membantu kita ya dalam mencapai profit yang maksimal ya, dengan usaha yang minimal. Nah, jadi tadi kan misalkan dia jual beli, ya belum lagi nanti bermasalah dengan tukangnya cerewet, kemudian ditinggal sehari ternyata tidak kerja, ya belum lagi masalah dengan supplier bahan bakunya, ternyata ada apa namanya permainan harga, belum lagi dia karena minjam uang, belum lagi biaya bunga dan lain sebagainya. Jadi pusing lah ya dengan tingkat kepusingan, dengan tingkat apa namanya kerja ya kinerja apa namanya dengan usaha yang lebih banyak ya usaha yang lebih banyak dibandingkan yang pertama tanah pertama dapatnya hanya 6 miliar ya tapi 6 miliar kan banyak ya tapi kalau kita hitung berdasarkan usaha yang kita lakukan akan jauh lebih apa namanya akan jauh lebih bagus akan jauh lebih maksimal rasanya jika kita di tanah yang pertama. Nah, jadi kan itulah pentingnya kita melakukan analisa teknikal dan fundamental. Artinya, kalau kita beli tanah yang pertama tadi, ya, kita analisa aja 10 tahun lagi kira-kira bagaimana keadaan sekitarnya, bagaimana kondisi tanah ini. Ya, fundamental seperti apa. Kemudian, misalkan nih, kita sudah dapat fundamentalnya, kemudian teknikalnya. Ya, apakah kita harus jual 10 tahun lagi, atau mungkin 5 tahun lagi. Nah, kalau misalkan 5 tahun lagi ternyata sudah mencapai 8 miliar, kita langsung jual kan, karena mungkin 5 tahunnya lagi akan turun menjadi 4 miliar. Nah, makanya teknikalnya harus dipadukan dengan fundamental. Tidak bisa hanya fundamental aja, tidak bisa hanya teknikal aja. Nah, ya. Jadi, teman-teman sekarang sudah paham kan, melalui video ini saya jelaskan bahwa analisa teknikal dan fundamental adalah pelengkap dari analisa yang sebelumnya, peluang, kemudian rasa aman dan rasa nyaman. Nah, kemudian sekarang bagaimana ya analisa teknikal dan fundamental yang akurat kalau kita ngomongin instrumen investasi yang namanya saham. Nah, selanjutnya akan saya bahas nih dalam video saya selanjutnya. Jadi, stay tune terus, nyalakan selalu lonceng dan belnya agar kalian menjadi yang pertama dalam mendapatkan info dan update-update terbaru dari video edukasi dari saya. Saya Madi Dupiadika, SSI, Magister Manajemen. Mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.